lagi pada aku Salsa Febriana. Dalam video kali ini aku ingin memberikan tentang sistem abjad atau alfabet. Sistem abjad atau alfabet, pengertiannya, sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi berdasarkan urutan abjad. Filing ini merupakan sistem penyimpanan yang paling sederhana dan mudah dalam menemukan kembali dokumen. Sistem abjad disebut juga dengan sistem langsung atau direct filing system. Artinya, dalam mencari dokumen secara langsung menuju pada penyimpanan dokumen tanpa alat bantu, misalnya kartu indeks. Sistem ini merupakan dasar dari sistem penyimpanan lainnya. Dalam sistem ini, untuk surat masuk, judulnya diambil dari nama pengirim, sedangkan judul untuk surat keluar berdasarkan nama yang dituju. Dengan mengindeks terlebih dahulu surat-surat, kemudian diberi kode dan dengan mudah dapat ditemukan kembali. Hal-hal yang mendasari penggunaan sistem abjad: 1. Nama lebih mudah diingat. 2. Petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. 3. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. 4. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya: 1. Dokumen yang berasal dari suatu nama akan berkelompok dalam satu map. 2. Surat masuk dan keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. 3. Menyimpan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 4. Sederhana dan mudah dimengerti, baik pekerja maupun pencarian. 5. Perlengkapan dapat dipergunakan untuk bermacam-macam dokumen dan cocok untuk tiap-tiap dokumen. Kekurangannya: 1. Dalam sistem yang sangat luas memerlukan waktu yang lama untuk menemukan surat atau warkat yang diperlukan. 2. Sulit apabila terdapat nama yang sama, terutama nama orang. 3. Sulit memperkirakan persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad yang berlainan. Mengindeks dan memberi kode. Dalam penyimpanan sistem abjad, pengelompokan arsip disusun berdasarkan nama orang atau badan usaha. Sedangkan indeks adalah sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasi berkas melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan baik. 1. Penggunaan sistem abjad. Mengindeks dan memberi kode. Sistem abjad dapat membedakan judul atas 4 golongan. Yang A. Nama perorangan atau individual name. Yang B. Nama perusahaan atau firm name atau business name. Yang C. Nama instansi pemerintah atau government name. Yang
Yang D, nama organisasi atau himpunan civic nation. Yang kedua, menyusun daftar klasifikasi. Setelah mengindeks, buatlah daftar klasifikasi arsip berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Namun apabila ada nama yang hampir sama atau hampir bersamaan, maka penyusunannya dimulai dari huruf kedua dan huruf ketiga. Next. Ketiga, contoh daftar klasifikasi. Ada kode, ada A, B, C, D sampai seterusnya. Ini ada A, R, B, U, C, I, D, A dan seterusnya. Ada captionnya. Arya Putra SH, Budiman, Cynthia Maralis SE, D.A. Levene Sandro. Peralatan keempat, ada peralatan dan perlengkapan. Ini ada lemari dari A sampai Z dibagi menjadi 4, A sampai F, G sampai L, M sampai S, T sampai Z. Itu adalah filing kabinet. Guide-nya seperti ini. Guide dalam sistem abjad dibedakan menjadi 2 tipe berdasarkan isinya, yaitu yang berisi huruf dan yang berisi kata atau nama atau masalah. Guide diperlukan sebagai berikut. A. Guide utama mewakili semua bagian kelompok bekas secara garis besar, misal A, B, C, dan seterusnya. B. Guide pembantu diperlukan agar penemuan arsip dapat dilakukan dengan cepat, misalnya BA, BB, BC, dan seterusnya. 3. Map atau hanging folder. Untuk menyimpan surat dalam filing kabinet, surat tersebut terlebih dahulu disimpan dalam hanging folder atau map. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Map atau hanging folder ditetapkan di belakang guide. Misalnya, di belakang guide A disusun folder AA, AB, AC, dan sampai AZ. Di belakang guide B disusun folder BA, BB, BC, dan seterusnya sampai BZ. Di belakang guide C disusun folder CA, CB, CC, dan seterusnya sampai CZ, dan seterusnya sampai ZA sampai dengan ZZ. Yang keempat, alat sortir. 5. Kartu indeks disesuaikan dengan kebutuhan. Kartu indeks disimpan dalam laci kartu indeks. Kartu indeks inilah yang digunakan untuk menemukan kembali surat-surat yang digunakan. Ini adalah contoh kartu indeks. Prosedur penyimpanan. 1. Memeriksa berkas. 2. Mengindeks surat. 3. Mengode surat. 4. Menyortir surat. 5. Menempatkan surat. Prosedur penemuan. 1. Menentukan judul surat. 2. Menentukan indeks. 3. Menentukan kode surat. 4. Mencari arsip di tempat penyimpanan. 5. Mengambil arsip. 6. Memberikan arsip kepada peminjam. 7. Menyimpan lembar pinjam arsip lembar 3 pada Tickler File sebagai alat kontrol. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke seluruh media sosial milik kalian.